dari kelompok 3B. Saya di sini akan menjelaskan terkait rangkaian yang sudah dipakai praktikum tadi, yaitu praktikum 4. Ada pun beberapa yang dijelaskan, yaitu sinkronis dan asinkronus. Untuk partnernya, baik, saya akan menjelaskan share screen. Oke, di sini terdapat dua rangkaian, yaitu sinkronus up dan down, dan saya akan menjelaskan yang up-nya tadi. Oke. Oke, saya, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait outputnya. Di dalam teori sinkronus, output di sini semua, yaitu ini termasuk bilangan 4 digit, yang 0 semua itu dalam 4 digit itu bernilai, kalau di desimalin 0 semua, 0 itu desimalnya, dimana pada kotak yang paling bawah ini termasuk digit pertama atau binernya, dan yang paling atasnya. Dan untuk konsepsi outputnya, di sini akan meng-up dari 0000 hingga 111. Kalau di binerinya dari 0, maaf, kalau di desimalnya dari 0 hingga desimal 15. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait kondisi awalnya, di mana di sini terdapat power. Power itu berguna untuk memberikan defisit pada rangkaian jika flip-flop, dan di sini terdapat clock atau inputan clock, di mana jika flip-flop tidak akan menggerakkan key dan key bar ke atas jika DJ dan clocknya itu tidak bernilai positif atau bersifat true. Konsepsi sinkronis ini termasuk rangkaian paralel, di mana clocknya itu bercabang semua, maksudnya clock itu tidak berkaitan dari JK1 dan JK1. Untuk rangkaian ini akan bergerak ketika saya akan mengaktifkan. Nah, jika saya menginputkan satu, jadi clock ini, jadi keadaan clock ini akan berindikasi merah semua. Maka ini belum belum apa belum merubah value di sini, yaitu di bawah masih true, di atas masih false. Tapi ini akan bergerak. Jadi di poin 14 ini false, dan poin 14 ini maka langsung akan mengoutputkan ke sini dan ke sini. Maka jadi outputnya itu satu. Dimana kalau ini termasuk biner yang saya bilang tadi, A adalah A adalah yang paling bawah dan D ada yang paling atas. Dimana ketika didesimalkan akan di desimal. Nah, ketika ini mengoutputkan satu, ini akan mengalami percabangan ke sini, yaitu di atas ini ada perubahan, di mana perubahan itu menggunakan konsepsi perkalian. Nah, ketika satu dikali 0 pasti akan memberikan 0. Jadi ke sini dan ke gerbang JK kedua. Oh
iya, untuk JK-nya ini value JK-nya ini tergantung dari hasil gerbang N yang U3 ini. Jadi ketika U3-nya false, maka JK di gerbang JK flip flop yang nomor 3 ini akan bernilai false juga. Dan begitu juga yang JK kedua ini, tadi saya terlewat untuk menjelaskannya. Untuk value dari J dan K itu dari output dari U1 atau gerbang JK pertamanya. Jadi jika pertama tadi true, maka di jika kedua itu juga true. Dan untuk clocknya ini kenapa false? Karena ini percabangan dari inputan clock yang di bawah. Itu false. Oke, begitu. Dan untuk jika keempat, itu kita mendapatkan value dari JK ini gimana true atau false-nya itu dari gerbang N kedua, atau di sini indikatornya U4 ya. U4 ini mendapatkan input dari dua arah. Yang pertama dapat input dari hasil output gerbang N pertama. Jadi outputnya langsung masuk ke inputan pertama di gerbang N U4 ini, gerbang N kedua. Dan untuk inputan satunya itu didapatkan dari output jika ketiga. Jadi jika ketiga ini menghasilkan output dan berlari dan menuju ke inputan gerbang N. Dan dilanjutkan ini true, false dan false akan menghasilkan false dan lanjut ke JK ini clock. Jadi ini akan berjalan dan outputnya juga bersifat false karena pada dasarnya kibar akan bernilai positif dan I akan bernilai negatif atau false. Kibar akan bernilai true dan Hi akan bernilai false. Jadi ketika kita bergerakan di bagian clocknya lagi, ini menjadi 010 karena yang jadi di U1 ini berubah ke bawah dan yang U2 ini dari bawah ke atas. Dan dari yang flip ketiga dan keempat belum mengalami perubahan karena jika-nya masih bernilai false. Dan ini untuk outputnya itu 0, 0, 0, 1, 0. Jika didesimalkan ini artinya 2. Jadi untuk outputnya akan bergerak begitu terus. Ketika kita gerakan lagi 0, 0, 1, 1 itu artinya kalau di dalam desimal 1, kita lanjutkan lagi 4, 5, 6 dan seterusnya hingga kita akan mendapatkan output 1111 sebanyak 4 kali. Itu kalau didesimalkan akan menjadi desimal 15. Oke, ini sudah di dalam puncaknya, maksudnya ketika ini sudah di dalam 15, ketika saya inputkan lagi, maka akan kembali ke 0. 4030. Oke, sip. Saya akan menjelaskan. Mungkin itu saja untuk yang sinkronis. Saya akan menjelaskan tentang asinkronisnya. Oke, untuk asinkronis. Oke, ini adalah asinkronus up ya, kayak tadi juga asinkronus up, sekarang asinkronus up. Di mana konsepsi asinkronus ini termasuk rangkaian seri ya. Jadi setiap clock ini saling berkaitan untuk gerbang JK sebelumnya. Dan perbedaan lainnya terdapat power di setiap JK-nya. Karena ini tidak untuk outputannya tidak berlangsung atau tidak menyambung ke JK lainnya, jadi kita harus ada power di sini. Kalau tidak ada power, nanti JK-nya nggak akan bisa jalan gitu. Jadi karena ini up, konsepsi outputnya juga sama, yaitu dari 0 ke 15 untuk versi desimal, 0, 0, 0, 0, 0 ke 1111 untuk versi binary. Jadi untuk alurnya saya akan menjelaskan untuk kondisi awalnya jika seperti yang saya
sebutkan tadi tidak akan melakukan operasi atau tidak akan bergerak dari output key dan keybarnya ketika J, K, dan clocknya tidak bernilai positif, tidak bernilai true semua. Oke, mungkin untuk alurnya bisa bisa saya jelaskan ulang. Untuk alurnya itu eh, J dan K ini clocknya masih bernilai false, jadi ini belum mengalami perubahan ya. Coba saya, nah ini udah bernilai true semua, ini masih, ini langsung mengalami perubahan di mana outputnya langsung satu nih di sini. Jadi tadi kan masih di bawah nih yang satu, yang true. Jadi ketika saya menginputkan satu, karena syarat jika bergerak itu di sini harus terus semua, maka ini bergerak ke atas. Jadi kan tadi merahnya di bawah, bergerak ke atas, ting langsung jadi menghasilkan output satu. Dan karena ini pindah ke bawah ya, jadi di jika nomor 2 gerbang flip flop jika nomor 2 tidak bergerak, tidak bergerak begitu. Kita lagi langsung menghasilkan 0 0 1 0, dimana kalau di dalam binary ini lebih simpel sih karena gerbangnya lebih sedikit dan tidak ada tambahan gerbang N, jadi mungkin alurnya sangat-sangat sederhana. Untuk output yang di jika pertama ini langsung masuk ke clock, dan output yang atas ini masuk ke output bagian logic probe, dan output di hibarnya masuk ke jika selanjutnya, dan begitu juga seterusnya hingga rangkaian ini selesai. Untuk konsepsi outputnya itu dari 0 0 0 0 hingga 1 1 1 1, versi desimalnya 0 hingga 15. Jadi ini ketika saya gerakan terus menerus akan terus bergerak hingga pada puncaknya itu 1 1 1. Nah, ini sudah pada puncaknya. Ketika sudah pada puncaknya begini, ketika kita gerakan lagi, kalau diberi trigger pada clocknya, maka akan kembali ke 0 0 0. Oke. Mungkin itu saja terkait terkait penjelasan dari rangkaian uh, sinkronis dan sinkronis pada praktikum 4 praktikum 4 yang bisa saya jelaskan. Saya mohon maaf ketika ada kesalahan perilaku ataupun salah perkataan. Saya akhiri, bila taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.